Salam saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang indah di mana kembali kami berdatang kepadamu. Kami rindu bahwa firman-Mu yang akan memimpin dan menuntun langkah kami seperti pelita ya Bapa. Dan kami boleh berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-276. Saya memberikan judul Mujizat di atas tandu. Dan yang kita baca diambil dari Matius pasal 4, Lukas pasal 4 sampai 5. Dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi, ahli-ahli Taurat serta orang-orang semua dari desa di Galilea, Yudea, Yerusalem untuk mendengarkan pengajaran Yesus ya. Di ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur mereka ya. Mereka mau membawa masuk tetapi orangnya begitu banyak. Lalu mereka naik ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkannya di tempat dari tempat tidurnya ya. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat 24, bangunlah, angkatlah tilammu ya dan berjalanlah, pulanglah ke rumahmu. Lalu orang itu mengangkat tempat tidur, pulang sambil memuliakan Allah ya. Saudaraku, dari cerita ini kita banyak belajar ya. Yang pertama adalah belajar dari teman-teman orang lumpuh ini. Bagaimana mereka memiliki komunitas yang benar, komunitas yang saling peduli dan mengasihi. Dia tahu bahwa temannya tidak bisa datang kepada Yesus sendirian. Dan temannya membutuhkan mujizat kesembuhan. Akhirnya mereka dengan kompak ya, dengan kerjasama yang luar biasa, mereka membawa temannya yang lumpuh ini untuk datang dan berjumpa dengan Yesus. Dan mereka begitu melakukannya dengan semangat, dengan sukacita, dan dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan temannya ya. Sehingga ketika ada tantangan yang ada orang begitu banyak tidak bisa masuk, mereka tidak mundur. Dan Tuhan pun memberikan kreativitas kepada mereka. Mereka membongkar atap. Mungkin selama atap itu dibongkar, banyak orang mungkin mulai berkata, ngapain kalian berisik? Ya berhenti aja deh. Ya kami lagi sedang mendengarkan pengajaran Yesus ya. Tapi mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur. Mereka terus melakukannya supaya temannya bisa mengalami mujizat ya. Saudaraku, di dalam peristiwa ini kita belajar ya bagaimana kehidupan kita. Apakah kita juga memiliki hati seperti teman-teman orang lumpuh ini? Ketika kita tahu ada begitu banyak orang yang membutuhkan Yesus, membutuhkan mujizat Yesus, tapi mereka tidak bisa datang sendiri kepada Yesus. Memerlukan kita yang akan membawa mereka, yang akan mendorong mereka, bahkan mungkin menemani, menuntun mereka untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Apakah kita sudah melakukannya? Ya, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kreativitas sehingga kita bisa melewati tantangan itu. Sehingga ada banyak orang bisa bertemu dengan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Dan terlebih dari kisah ini kita belajar bahwa Yesus bukan hanya merindukan orang lumpuh ini mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi jiwanya juga diselamatkan. Dan karena iman dari orang ini, Yesus mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Ya, saudaraku, mari kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi dan peduli kepada orang di sekitar kita. Dan bawalah mereka kepada Yesus selagi masih ada kesempatan, sehingga mereka dapat mengalami Tuhan dan menerima mujizat, terutama keselamatan dari Tuhan. Oke saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Yohanes pasal 2 sampai 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.